Di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan. Nah saudara, situasi ini pernah dialami oleh zaman dulu, di zaman Yesaya. Ketika ada begitu banyak persoalan yang diperhadapkan kepada orang Israel. Allah berbicara kepada Yesaya bahwa jangan takut. Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Akulah yang membawa kalian. Akulah yang menentukan arah jalan hidup kalian. Akulah yang menyediakan segala sesuatu. Allah berkata kepada Yesaya bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini memberikan beberapa definisi dalam hidup kita agar senantiasa kita bisa melangkah dengan kedamaian. Kita bisa berjalan dalam ketenangan dalam hidup ini. Saya memberikan tema atau judul khotbah pagi hari ini bahwa percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari rasa ketakutan. Jadi saya memberi 3 poin dalam pembacaan kita ini. Saudara, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Poin pertama yang harus kita pahami lewat ayat ini, bahwa ini adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah kepada Yesaya bahwa janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini adalah janji masa lampau dan masa sekarang. Ini janji Allah kepada umat Israel, bahwa janji yang dulu dan yang akan datang, bahwa situasi akhir-akhir ini dia mencekam, dia sangat menakutkan bagi kehidupan kita. Oleh karenanya hadirlah firman Tuhan ini untuk menentukan keyakinan percaya kita agar kita tidak takut dengan situasi yang ada. Bahwa Allah berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi poin yang pertama di sini adalah yang harus kita garis bawahi, bahwa janji Tuhan itu buat saudara dan saya. Janji Tuhan itu buat saudara dan saya. Dan ini Allah berjanji kepada orang Israel dalam kepemimpinan Yesaya ketika itu bahwa jangan takut, akulah yang menolong engkau. Mungkin hari ini engkau dilanda kegelisahan karena pendapatanmu berkurang. Mungkin hari ini engkau dalam kegelisahan karena berkatmu tidak berkecukupan selama 30 hari. Firman Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini membuktikan bahwa janji ini membawa dan mengarahkan kita untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini berarti bahwa pandangan saudara dan saya memang harus terarah kepada Tuhan. Tidak bisa kepada kemampuan kita, apalagi kepada pendapatan kita. Saudara stres, saudara bisa bunuh diri, saudara bisa menyalahkan orang kalau saudara melihat pada income yang saudara. Situasi yang mencekam ini juga dialami oleh umat Israel ketika itu. Mereka dihadang kiri dan kanan, mereka diserang kiri dan kanan, mereka diancam, mereka dibunuh. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu Allah tahu, Allah mengerti. Oleh karenanya Allah berkata kepada Yesaya, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Katakan kanan kiri, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari-hari ini saudara, kalau kita memperhitungkan atau menghitung-hitung income atau berkat kita bisa stres. Kita bisa menyalahkan suami kita,
kita bisa menyalahkan istri kita bisa menyalahkan anak-anak kita oleh karena sebuah income yang tidak cukup selama 30 hari. Tapi pagi ini, jika iman, percaya, dan konsentrasi saudara arahkan kepada Tuhan, Allah akan menenangkan hatimu, Allah akan menenangkan pikiranmu, dan Dia akan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jadi harus kita belajar bersama-sama di sini. Di saat situasi yang genting, saudara, di saat masalah yang berat menimpa kita, Allah mengajari kita harus lari kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, saudara. Tidak bisa kita andalkan kemampuan. Jadi poin yang pertama, janji ini diperuntukkan untuk saudara dan saya, dan dia bersifat dulu dan yang akan datang. Dan yang akan datang itu siapa? Saudara dan saya.